Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang mana pada video sebelumnya ini kita membahas fungsi string dan VLOOKUP. Dan kita lanjutkan ke sheet kedua mempelajari fungsi VLOOKUP dan SUMIF. Di sini kita akan mencari total harga, yang mana di sini dengan jenis barang ada mouse, printer, keyboard, CD-ROM dan disket ya di sini. Akan tetapi total harganya berada di sebelah kanan di keterangan ini. Secara penjumlahan sebenarnya kita bisa saja menggunakan fungsi sum aja ya. Fungsi sum seperti ini sama dengan sum buka kurung 24 dikali ini ya. Ini karena mouse, ini kita klik ini gitu. Ini bisa saja, akan tetapi ketika kita mengcopy rumus, dia tidak dapat semua ya. Yang ini kenapa dia bisa dapat? Dikarenakan ini benar turun 25 dan ini turun benar. Sebenarnya ini printer gitu loh. Akan tetapi kalau misalnya sampai ke sini, ini disket, ya benar disket. Nah, ke bawah ini tidak ditemukan lagi ya. Karena turun ya, makin lama makin turun. Ini kalau misalnya dia tersusun seperti ini, kalau misalnya printer berada di atas, nah tentu saja penjumlahannya salah ya. Nah, bagaimana caranya menjumlahkan total harga ini ya sesuai dengan jenis barangnya? Untuk mengubah jenis barang ini menjadi angka ataupun rincian harga, ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP terlebih dahulu ya. Jadi ini dikali ini dikali ini dikali ini gitu. Kalau sekarang ini kan 24 kali mouse tentu saja tidak bisa. Jadi kita akan merubah mouse ini menjadi 35.000. Caranya gimana? Nah, caranya itu kita menggunakan sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP itu penggabungan dua tabel menjadi dalam satu wilayah rumus ya. Misalkan ini ada tabel A dan ini ada tabel B, itu dipastikan ya apabila di bagian berdasarkan apa dia nilainya didapatkan, itu dipastikan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP ya. Nah, kita kenapa menggunakan VLOOKUP? Seperti pelajaran sebelumnya, VLOOKUP itu adalah vertikal. Di sini kita mencari total harga, jumlah terjual dikali mouse gitu kan. Mouse ini 35.000. Nah, lihat ini jenis barangnya itu vertikal. Makanya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kita lanjutkan. VLOOKUP berdasarkan apa dia? Mouse ya. Ini berdasarkan jenis barang gitu. Tapi dia menyatakan bahwa C5 ini adalah mouse. Tentu saja nanti di sini dia akan menjadi 35.000 gitu ya. Menampilkan total harga 35.000. Kita lanjutkan. Di sini C5 saya menggunakan titik koma titik koma sama dengan VLOOKUP C5. Dia berdasarkan sama dengan VLOOKUP berdasarkan jenis barang. Terus kita blok seluruh tabel bantunya. Terus kita tekan F4 pada keyboard atau Fn ya, untuk mengunci sel yang kita blok. Kita lanjutin titik koma 2. Kenapa 2? Dikarenakan angka ini yang kita cari ini ya, ini berada di kolom 2, 1, 2. Kita tutup kurung, enter. Nah, di sini dia 8.000. Bukan seharusnya mouse itu adalah 35.000, bukan 8.000. Kita tambahkan false di belakangnya. Tambahkan false di belakangnya. Nah, ketika kita tambahkan false di belakangnya, dia akan menyesuaikan 35.000 mouse gitu ya. Kita blok seperti ini. Nah, menyesuaikan 350.000 CD-ROM gitu kan. Dan 700.000 ini adalah printer. Sama, akan tetapi kan ini dia harus dikalikan dengan jumlah terjual agar 35 dikali 24. Bagaimana caranya? Kita bisa menambahkan di depan atau di belakang ya. Di sini kita menambahkan perkaliannya di belakang aja kali 24. Tidak perlu dikunci ya, karena dia akan menyesuaikan ketika kita copy rumus, dia menyesuaikan dengan sejajar dengan total harganya. Ini perlu pakai tutup kurung? Tidak perlu ya. Kita drag ini
Ya, dapat semuanya. Jadi menyesuaikan, dia ini printer gitu kan. Printer berapa? 700.000 dikali 25, maka didapatkanlah 17.500.000. Ya, kita buktikan sama dengan 700.000 dikali 25. Nah, kita lihat sama kan? Nah, jadi dia sama nilainya dengan yang di sini. Jadi tidak perlu, kalau kita menggunakan seperti ini tentu saja tidak dapat. Baik, kita lanjutkan. Di bawah ini kita menggunakan fungsi. Nah, gini ya, ini jumlah terjual untuk MOS, bukan mentotal seluruhnya ya. Total harga ini ditotalkan secara keseluruhan, bukan. Jumlah terjual untuk MOS saja. Ini jumlah terjual untuk MOS, dan di sini juga sama ya. Total harga untuk MOS saja. Jadi di sini ada jumlah terjual, di sini total harga untuk MOS saja. Nah, secara ininya ya, secara umumnya mungkin ya, kita bisa mengkalikan seperti ini ya, mentambahkan MOS, ini MOS, tambah MOS gitu, seperti ini ya, sama dengan sum. Nah, seperti ini, MOS ditambah MOS, dan seterusnya tuh. Kalau datanya ratusan, wah lumayan ya. Nah, kita menggunakan rumus tambah dengan sama dengan sum if. Jadi menjumlahkan jika, nah, jika apa? MOS gitu. Jadi kita tambahkan sum if, jangan sum saja ya. If itu kan jika, menjumlahkan jika MOS saja. Terus kita ngeblok semua jenis barangnya. Terus kita sebutkan titik koma, kita sebutkan. Nah, kita harus petik ya, karena dia huruf harus kita diawalin dengan petik atau diapit. Huruf yang kita ketik itu harus diapit oleh titik 2. Kita sebut dia MOS, apit ya, diapit MOS-nya dengan petik 2, titik koma, baru kita total. Karena saya mencari total harga, kita blok aja ini. Nah ya, jadi seperti ini nih, sama dengan sum if, mentotalkan, menjumlahkan jika. Ini jenis barangnya kita sebut, apa yang kita cari, hanya MOS gitu. Terus apa? Total harganya yang kita keluarkan ya. Jadi ini untuk memfilternya yang di sini, yang E5 sampai E27 ini, untuk menampilkan nilai total harganya. Jadi kita dapatkan seperti ini, kita tutup kurung 3920. Dia akan sama kalau misalnya kita mentotalkan 1111 ya. Sama dengan sum, tambah ini, tambah ini, tambah MOS ini, tambah MOS ini, dipastikan sama, tapi lama ya. Jadi kita menggunakan sama dengan sum if untuk mempercepat kerja kita. Nah, untuk yang di bawahnya sama aja ya, sama dengan sum if. Terus bagaimana? Jenis barang, titik koma kita sebutkan printer. Nah, ini nggak apa-apa ya huruf kapital, yang penting jangan kurang aja. Ini kan huruf kecil ya, tapi di sini saya sebutkan dengan huruf kapital, tidak masalah. Langsung kita totalkan di sini. Nah, enter, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari jumlah terjual, kita menggunakan sum if juga. Sum if. Oke, kita blok. Kita sebut. Jangan lupa titik koma. Kita sebut dia cari apa? MOS. Terus titik koma, jumlah terjual. Ya. Terus kita enter. Nah, ini sudah menampilkan jumlah terjual untuk MOS, dan seterusnya ya, untuk printer, keyboard, dan CD-ROM, disket juga. Ini sama aja caranya. Kita sum if, kita blok jenis barang, kita sebut barangnya apa, misalnya printer ya. Terus kita titik koma dan kita blok jumlah terjualnya. Oke. Oke, ini sudah dapat semua, dan kita akan lanjutkan fungsi count if dan sum if pada video selanjutnya.